Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2747 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. Di bawah perikop kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana respon kita orang percaya tentang orang-orang yang meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita meninggal dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, kita gak perlu khawatir saudara. Kita sudah pasti masuk surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah bertanya, Pak Pendeta, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya ketika ada orang yang kita kasih, cintai meninggal? Karena ada berapa banyak orang di luar sana ketika keluarganya atau orang yang mereka kasih meninggal, mereka seperti orang yang tidak punya pengharapan, seolah-olah tidak lagi berjumpa dengan orang yang mereka kasih yang telah mendahului mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari orang-orang Yahudi bahwa mereka ini punya satu kebiasaan ketika ada dalam duka. Mereka berkabung, ada yang namanya Sifa, berkabung selama 7 hari. Slosim, berkabung selama 30 hari. Dan tahun pertama, mereka yang berduka cita harus mengenakan kain kabung hitam sebagai tanda mereka sedang berduka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau merombak pemahaman orang-orang percaya bahwa
kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang pertama kita belajar hari ini, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan berlarut-larut dalam duka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Saudara, ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasih, bersedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Saudara, tadi saya katakan, kita percaya orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, kita satu hari nanti firman Tuhan dikatakan kita akan dikumpulkan. Amin. Kita akan hidup dalam kekekalan, dalam kerajaan sorga. Hidup selamanya tanpa ada lagi air mata, tanpa ada lagi penderitaan. Hidup selama-lamanya dalam sukacita sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pengharapan kita. Kalau kita ditinggal oleh orang yang kita kasih, lalu kita menangis selama berhari-hari seolah-olah kita tidak jumpa lagi, saudara. Saudara, itu yang Rasul Paulus mau tegur, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika orang yang kita kasihi yang semasa hidupnya dia hidup percaya kepada Tuhan, saudara, boleh kita bersedih, tapi jangan berlarut-larut, karena kita percaya satu hari nanti kita pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih yang telah mendahului kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kematian itu pasti akan menimpa semua orang. Baik itu dia orang kaya, mau orang miskin, mau orang kota, mau orang di pedalaman, semua tidak akan luput dari kematian. Cepat atau lambat, semua akan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut pada kematian. Karena kematian itu adalah pintu masuk pada kehidupan yang kekal. Kalau orang-orang yang kita kasih semasa hidup mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir akan hidup mereka nanti. Kita tidak perlu bersedih hati berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, saudara. Tidak perlu kita bersusah hati, berduka cita begitu lama. Sebab kita percaya mereka yang mati dalam Kristus, mereka pasti selamat. Amin. Mereka pasti masuk surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih, kita bersedih boleh, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan, dalam duka cita. Kita punya Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang kita kasih yang dipanggil pulang ke rumah Bapa itu kan mereka milik Tuhan, bukan milik kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka kembali kepada penciptanya. Mereka bukan milik kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuat dalam iman. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang telah mendahului kita, mereka yang hidup di dalam Kristus, mereka mati di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, mereka pasti diselamatkan. Haleluya. Jadi jangan lagi bersusah hati, bersedih hati. Kalau saudara bersusah hati, saudara sendiri akan susah, saudara sendiri akan menderita, saudara sendiri akan sakit. Saudara jalani hidup ini dengan pengharapan pada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita yang percaya, kita yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, pasti selamat, pasti masuk surga. Amin. Sudah perhatikan ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, satu-satunya yang tahu jalan keselamatan, atau satu-satunya yang tahu jalan menuju surga
hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus. Karena apa? Karena Yesus berasal dari surga. Dia datang ke dalam dunia. Dia memberitakan kabar baik kepada kita semua. Supaya apa? Supaya kita yang percaya, kita mati masuk surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia memberitahukan jalan keselamatan itu kepada kita. Hanya dengan percaya kepada Yesus, kita pasti selamat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, semua agama sama mengajarkan hal-hal yang baik, sama. Tapi mengajarkan jalan keselamatan yang pasti hanya melalui iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Banyak orang berkata, banyak jalan Pak Pendeta menuju Roma. Mereka kaitkan itu dengan banyak jalan menuju surga. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara berkata banyak jalan menuju Roma. Saudara mau dari utara, selatan, timur, barat dan tenggara, barat daya dan sebagainya, dari bawah tanah, dari laut, dari udara. Saudara boleh, mungkin sudah percaya dengan banyak jalan menuju ke Roma. Tapi saya mau katakan hanya satu jalan yang menuju surga. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara tertipu dengan orang-orang yang menawarkan surga, padahal yang mereka tonjolkan, saudara, masih terkubur dalam tanah. Hanya Yesus yang datang dari surga turun ke bumi. Betul dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia buktikan bahwa dia Tuhan. Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga. Dia menyiapkan tempat buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Pasti masuk surga. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara melepas yang kekal hanya karena yang tidak kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasangan kita itu gak kekal saudara. Kapanpun Tuhan bisa panggil. Saudara yang dikasihi Tuhan, harta dunia juga tidak kekal. Akan kita tinggalkan ketika kita dipanggil oleh Tuhan menghadap. Semua harta benda kita tinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Itulah satu-satunya tiket untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Makanya saudara jangan melepas yang kekal hanya karena hal-hal yang tidak kekal. Tetaplah setia kepada iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, jalan menuju surga. Haleluya. Yang ketiga saudara, bagaimana dengan mereka orang percaya yang sudah mendahului kita? Di mana mereka sekarang? Apakah mereka sudah di surga atau belum? Atau ada yang bilang ke neraka dulu, baru nanti ditimbang-timbang. Kalau dia selama hidup banyak amal, perbuatan baik, maka dia akan masuk surga. Yang ketiga saudara, orang yang meninggal, yang percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mendahului kita, dan kita yang masih hidup sekarang ini. Orang-orang yang percaya yang sudah mendahului kita, mereka ada di satu tempat yang saya sebut mereka sedang transit, di ruang transit sekarang, yang namanya Firdaus. Amin. Saudara, Lukas 23 ayatnya yang ke-43 saya bacakan buat kita sekalian. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu Saudara, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus katakan kepada orang yang ada
di atas salib, yang bersama-sama dengan Yesus di sebelah Tuhan Yesus, yang adalah seorang penjahat. Tadinya dia ikut-ikutan menghina, tapi kemudian dia sadar. Lalu dia bertobat. Dan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Firdaus adalah tempat transit orang-orang yang mati dalam Kristus. Tempat penantian kedatangan Kristus kali kedua bagi orang-orang yang sudah meninggal. Hari penghakiman pasti akan datang, yang akan memisahkan antara orang percaya dan yang tidak percaya. Orang percaya sudah pasti mereka menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Sementara orang yang tidak percaya, tempat mereka dalam neraka yang kekal, di mana mereka akan dihukum selama-lamanya di sana. Ada orang berkata, semua orang masuk neraka dulu Pak Pendeta, baru masuk surga. Saudara, kalau itu pakai pembenaran bagi kita, semua orang masuk neraka dulu baru masuk surga. Semua sudah gosong, sudah habis, tulang-tulang belulang bahkan sudah habis, saudara. Masa dalam keadaan seperti itu baru masuk surga? Kan konyol, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya pasti masuk surga. Amin. Orang yang tidak percaya tempatnya dalam neraka. Kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah duluan, mereka akan dibangkitkan. Mereka yang percaya mereka tempatnya di surga, mereka yang tidak percaya mereka dihakimi dalam api neraka selamanya. Sementara kita yang masih hidup, ketika Yesus datang di hari kedatangan Kristus kali kedua, kita yang masih hidup, kita akan rapture, kita akan terangkat. Kita akan bersama-sama dengan orang percaya menyambut kedatangan Kristus kali kedua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tetap kuat imanmu dan setialah kepada Kristus Yesus Tuhan sampai maut memisahkan kita dengan tubuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya, tetap kuat iman, tetap setia, tetap semangat menjalani hidup ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawundu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.